Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh dalam teks fiksi. Setiap cerita pasti memiliki unsur tokoh di dalamnya. Nah, tokoh ini tidak hanya sebatas peran yang dimainkan oleh manusia, tetapi dalam cerita, tokoh dapat berupa hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita. Tokoh dapat berupa kata ganti petunjuk orang, seperti aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Penggunaan kata ganti semacam ini memperjelas sudut pandang penceritaan. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada para pembaca. Bila dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dibedakan ke dalam tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini adalah tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, di mana protagonis ini digambarkan memiliki watak yang baik dan positif. Nah, tokoh protagonis ini biasanya karena sifatnya yang baik itu dapat menyita empati dan perhatian pembaca. Selanjutnya, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini merupakan lawan dari protagonis, di mana tokoh antagonis ini menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam sebuah cerita. Tokoh antagonis ini merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Biasanya tokoh antagonis ini dibenci oleh para pembaca. Tetapi dalam beberapa cerita, pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada tokoh antagonis sehingga kadang menyita perhatian para pembaca. Yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini disebut juga karakter ketiga atau penengah, dan biasanya ini digambarkan dengan watak yang bijak. Tokoh tritagonis ini berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian sebuah konflik dalam cerita. Nah, biasanya tokoh tritagonis ini muncul sebagai tokoh yang menyelesaikan permasalahan dalam sebuah cerita. Selanjutnya, ada lagi yang namanya tokoh figuran. Tokoh figuran ini merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam penceritaan. Figuran disebut juga sebagai peran pembantu. Nah, berbeda dari penggolongan ketiga tokoh sebelumnya yang digolongkan berdasarkan fungsi penampilan, figuran ini digolongkan ke dalam jenis tokoh berdasarkan tingkat pentingnya peran. Demikian materi kita hari ini tentang tokoh dalam teks fiksi. Semoga kalian tambah pintar dan selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.